Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Rahmawati, NIM 21103065. Di sini saya akan membacakan surat permohonan perihal kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nomor 131 PUU tahun 2023. Dengan hormat bertindak untuk dan atas nama Muhammad Adityawarman SH, pekerjaan advokat, alamat Perum Grand Sukawana, Blok M nomor 23, RT 14 RW 2, Kelurahan atau Desa Sukawana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Oktober 2023 memberi kuasa kepada Muhammad Zain Al-Faqih SH SSM SI Muhammad Agung Wiono SH MH dan Rangga Bimantara SH MH pada advokat yang tergabung pada kantor advokat MZ Al-Faqih dan partner beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 590 Ruko B26 Metro Trade Center Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berada di cabang kekuasaan kehakiman. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Jimli yang pernah menjabat sebagai Ketua MK, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, bahwa MK menurut Marwarar Siahaan yang pernah menjabat sebagai Hakim MK adalah otoritas akhir yang menafsirkan konstitusi melalui putusan MK yang bersifat mengikat atas pengujian undang-undang yang diajukan kepada MK. 4. Bahwa merujuk dan berdasarkan norma pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berikut norma hukum pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 5. Bahwa merujuk dan berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah. Kedudukan hukum dan kerugian hukum pemohon. Yang pertama, bahwa merujuk dan berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK telah jelas diatur permohonan yang berhak mengajukan pengujian undang-undang kepada MK 10 adalah pemohon yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. 2. Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 PUU tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 PUU tahun 2007 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. 3. Bahwa pemohon dalam pengujian undang-undang ini adalah perorangan warga negara Indonesia dan berprofesi sebagai advokat. 4. Bahwa sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat, pemohon memiliki hak untuk mendampingi dan atau mewakili klien dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. 5. Bahwa pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK juga diberikan hak untuk kepentingan diri sendiri. 6. Bahwa pemohon sebagai warga negara yang berpotensi sebagai advokat juga berkepentingan untuk ikut serta mendorong terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka agar dapat memberikan keadilan kepada segenap warga negara Indonesia.
7. Bahwa pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat pada saat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 8. Bahwa berdasarkan pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan. 9. Bahwa berdasarkan pasal 296 KUH Perdata, perderajatan kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama, sepertipun penderajatan pertalian keluarga sedarah diukurnya. 10. Bahwa pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 memberikan hak konstitusional kepada pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum. 11. Bahwa pemohon menganggap hak-hak konstitusional yang dijelaskan dalam poin 10 telah dirugikan. 12. Bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki wewenang membahas rancangan undang-undang bersama Presiden. Petitum. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Yang pertama, Mahkamah berwenang mengadili pemohonan. Yang kedua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Yang ketiga, pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan hukum oleh 8 hakim konstitusi. Ketua Soehartoyo, anggota Saldi Isra, Daniel Yusmik, Muhammad Guntur Hamzah, Arif Hidayat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sanubari Nasution, NIM 21103054, akan membacakan surat jawaban atas permohonan yang telah dibacakan oleh saudari. Surat permohonan MK PUU nomor 131 diajukan oleh sejumlah pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Dengan berlakunya ketentuan dalam sebuah undang-undang, pada dasarnya surat permohonan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas pemohon. Dalam surat permohonan dicantumkan identitas lengkap para pemohon beserta alamat dan status kedudukan hukumnya. Pemohon harus menjelaskan kualifikasinya untuk mengajukan permohonan. Pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang dimohonkan pengujian surat permohonan harus menyebutkan secara jelas undang-undang yang diuji beserta pasal atau ayat yang dipermasalahkan. Pemohon harus menguraikan alasan-alasan mengapa ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum pengajuan permohonan. Pemohon harus menyebutkan dasar hukum yang menjadi landasan pengajuan permohonan pengujian undang-undang seperti pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terus ke sini. Pokok permohonan. Bagian inti dari surat permohonan adalah penjelasan mengenai pokok permohonan, di mana pemohon menguraikan dengan rinci alasan-alasan konstitusional dan kerugian hak konstitusional yang dialaminya akibat berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Petitum. Pada bagian akhir surat permohonan, pemohon harus menyampaikan petitum atau permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, seperti pemohon agar ketentuan undang-undang tertentu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Surat permohonan MK PUU nomor 131 ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti terkait dan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga harus membayar
panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan permohonan sebelum menetapkan untuk melanjutkan proses persidangan atau tidak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.